Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di channel Dunia Tanaman. Semoga teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pagi ini saya akan berbagi tips tentang pengendalian gulma di kebun kelapa sawit ya, terutama untuk musim kemarau teman-teman. Jadi bagaimana pengendalian gulma saat musim kemarau ini? Untuk info lengkapnya langsung kita mulai pembahasannya teman-teman semua. Baik teman-teman semua, ini kita sudah berada di lokasi kebun yang sudah tumbuh rumput atau gulma ya. Tetapi karena ini musim kemarau, saya memilih untuk menunda penyemprotan ya teman-teman semua, atau lebih bisa dibilang membiarkan dulu ya, atau lebih membiarkan gulma ini menutupi kebun sawit ini ya teman-teman. Nah, kenapa gulma ini dibiarkan? Apa ini akan merugikan atau justru menguntungkan ya di saat musim kemarau? Jadi dulu saya pernah membandingkan teman-teman antara kebun ini disemprot sampai bersih di saat musim kemarau dan dibiarkan dengan gulma tipis-tipis seperti ini ya. Ternyata teman-teman, hasil yang pernah saya alami menurut pengalaman di lapangan ya, justru akan lebih bagus jika musim kemarau gulma ini dibiarkan tumbuh seperti ini dulu ya. Nah, kenapa demikian? Karena di saat musim kemarau ini tanah itu cenderung akan lebih cepat kering ya. Dan tentu saja kalau tanahnya terlalu kering, kebutuhan air untuk pohon sawitnya juga akan tidak terpenuhi ya. Kalau kebutuhan air dari kelapa sawit kurang terpenuhi, efeknya maka pohonnya akan kelihatan seperti layu ya teman-teman. Nah, kalau ini kan masih segar dia meskipun ini musim kemarau, tapi daunnya masih kelihatan hijau dan tidak layu ya. Nah, itu semua adalah efek dari atau jasa dari gulma ini ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat untuk tanah yang ditutupi gulma ini kondisinya masih cenderung lembab atau belum terlalu kering. Nah, ini kan menandakan bahwa kandungan air di tanah yang tertutup gulma ini masih baik ya teman-teman. Nah, berbeda dengan kondisi tanah yang tidak tertutup gulma. Dia sudah retak-retak dan cenderung jauh lebih kering dibandingkan dengan yang masih tertutup gulma. Dari sini kita bisa mengetahui ya bahwa kandungan air di dalam tanah yang tertutup gulma lebih banyak daripada yang tidak tertutup ya. Jadi tidak masalah ya teman-teman kalau di musim kemarau kebun teman-teman itu gulmanya ditunda dulu untuk penyemprotannya. Itu tidak akan merugikan kita, tetapi justru dari hal kecil seperti itu malah bisa membuat kebun kita menjadi lebih segar ya teman-teman. Pohonnya lebih segar karena dia tidak kekurangan air. Nah, mantap ya masih.
embun-embun yang berada di rumput ini akan tertangkap oleh rumput dan dia akan tersimpan di permukaan tanah. Jadi penguapan air bisa berkurang ya teman-teman semua. Jadi bagus untuk menyimpan kandungan air. Jadi hal sepele yang kita kira gulma itu akan selalu merugikan, ternyata kadang-kadang gulma juga akan memberi kita keuntungan ya teman-teman. Untuk tips kali ini semoga ini bermanfaat ya teman-teman semua. Lain kali akan kita share tentang tips-tips yang lain. Baik teman-teman semua, itu tadi informasi yang sudah kita sharing bersama ya. Semoga informasi tadi membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih untuk subscribe dan like juga komennya. Dan untuk teman-teman yang ingin memberi saran atau masukan ataupun kritik, bisa tinggalkan komentar ya di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.